Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja membahas dari video kelanjutannya yang kemarin. Kita lanjutkan pada kali ini tema larangan bagi orang yang junub. Saya bacakan dulu. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya' as-shalah wa tawaf wa masul mushaf wa hamluhu wa lubsu fil masjid wa qiraatul Qur'an. Larangan bagi orang yang junub itu haram melakukan 6 perkara. Yang pertama yaitu sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima berdiam di masjid, yang keenam membaca Al-Quran. Nah, ini adalah larangan-larangan bagi orang yang sedang junub. Larangan-larangan ini tidak diperbolehkan atau diperkenankan bagi orang yang junub ini untuk melakukannya. Jadi kalau ingin melakukan sholat misalkan, dia harus melakukan atau membuang hadas besarnya. Junub adalah artinya hadas besar. Jadi kalau dia mau melakukan sholat, dia harus mandi dulu, karena membuang atau bersuci dari hadas besar adalah harus dengan mandi, yaitu mandi wajib. Yang kemarin kita sudah bahas tentang mandi, yaitu fardu-fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Nah, ini kalau kita ingin melakukan sesuatu yang harus dilakukan setelah mandi, maka kita diperbolehkan, walaupun dia hanya berdiam diri di masjid. Berdiam diri walaupun badannya keadaannya bersih, ya, tapi dia belum mandi wajib, mandi junub. Walaupun dia itu sudah mandi, misalkan mandi meratakan air, tapi tanpa ada keniatan untuk menghilangkan hadas besar, yaitu mandi junub. Dia sudah mandi meratakan air mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sudah mandi, tapi dia lupa atau dia tidak niat untuk menghilangkan hadas besar, maka hukumnya tetap dilarang untuk melakukan sholat, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan larangan bagi wanita yang sedang haid. Saya bacakan dulu. Wa yahrumu bil haid asyaratu asya as-shalah wa tawaf wa masul mushaf wa hamluhu wa lubsu fil masjid in khafat talwisahu wal istimta'u bima baina surati wa rukbahti. Wanita yang haid haram melakukan 10 perkara. Yang pertama sama dengan yang tadi, yaitu orang yang junub, yaitu yang pertama sholat, kedua tawaf, ketiga menyentuh Al-Quran, keempat membawa Al-Quran, kelima berdiam diri di masjid, keenam membaca Al-Quran, yang ketujuh berpuasa, yang kedelapan tolak atau cerai, yang kesembilan lewat di dalam masjid apabila perempuan yang haid khawatir mengotori masjid, yang ke-10 menikmati bagian tubuh antara pusar dan lutut. Ini kita bisa sebutkan berhubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri ketika
istrinya sedang haid, maka tidak boleh menikmati bagian tubuh antara pusar dan lutut. Kalau di atasnya lutut, di bawahnya lutut, tidak apa-apa. Misalkan jempolnya kaki, tidak apa-apa. Atau di atas pusarnya bagian tubuhnya si perempuan, tidak apa-apa. Di atas pusar, ya, bagian dadanya, tidak apa-apa. Nah, larangan-larangan tersebut ada catatan-catatan tersendiri. Larangan membaca Al-Quran meskipun hanya 1 ayat, maka dilarang orang yang sedang haid. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya bila dimaksudnya itu untuk berzikir, membaca 1 ayat tadi, tapi bermaksud berzikir atau tabaruk, mengharap berkah, seperti pada saat mendengar musibah, mungkin tetangganya meninggal, kemudian dia mengucapkan istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini kan kalimat dari Al-Quran, ya. Maka tak apa-apa kalau dia tidak berniat untuk membaca Al-Quran, tapi niatnya untuk berzikir atau tabaruk. Atau saat bersyukur, dia mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan nikmat, misalkan mendapatkan uang hadiah dari tetangganya, terus kemudian dia membaca alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih ya. Mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin ini tidak apa-apa, walaupun dia sedang dalam keadaan haid, tapi dengan syarat tidak ada niat membaca Al-Quran, tapi niatnya berzikir atau tabaruk. Kan alhamdulillahirobbilalamin itu ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah, ya. Kemudian bila wanita yang haid memakai pembalut atau tidak mengkhawatirkan mengotori masjid, maka ia diperbolehkan melewati masjid. Ya, sekarang ini kan sudah ada pembalut, ya, pembalut untuk mengkhawatirkan kira-kira kotoran, tetesan darahnya itu jatuh. Nah, sekarang ini sudah ada, tapi hanya lewat saja, tidak boleh berdiam diri. Misalkan ada orang berziarah, ya, kunjungan wisata ke para wali, Wali Songo misalkan, kemudian ada di dalam masjid, dia istirahat ada di dalam masjid. Jadi orang yang haid itu tidak boleh berdiam diri ada di dalam masjid. Kalau dia hanya lewat saja tidak apa-apa, asalkan tidak khawatir akan mengotori masjid, yaitu tetesan darahnya tadi, ya. Ingat ya, jadi orang yang sedang haid tidak memakai pembalut misalkan, jangankan berdiam diri, lewat saja tidak diperbolehkan. Jadi kalau orang yang sudah memakai pembalut kiranya tidak khawatir mengotori masjid, maka diperbolehkan melewati masjid, tidak apa-apa, asalkan jangan berdiam diri, ya, atau iktikaf di dalam masjid, tidak boleh, ya. Nah, ini saja yang dapat saya terangkan. Insya Allah di video yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik, hidayah dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan fi ta'atillah dan juga keluarga kita, dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.